Iya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Fine? Good morning, sir. Good morning. Fine. Fine, thank you. Okay, I'm very well, thanks. Okay, before we begin our study, let we say basmalah together. Okay, let me say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check your attendance. Who absent today? What I'm saying? Novi, are you okay? No one. I'm okay, sir. Novi Oktiarsih? Hello, I'm here. Oke, Mbak Rizkiana Hidayati? I'm good, sir. Bu Setiati, are you with me? Yes. Okay, and Mas Sukarto, are you with me? I'm here, sir. Yes, sir. Okay, good. For today's matter lesson, we are going to learn something new. Yes, but before we continue our study, I will ask you, do you still remember what did you do last meeting? Okay, for the last meeting. Yes. Okay, for the last meeting, we discussed about this. Past tense. Past Oh, past tense. Okay, Past good. tense. Past tense, yeah, simple past tense. Okay. For today, we are going to learn about recount text. Ya, recount text ya. Nanti kita hari ini setelah kemarin kalian itu belajar dengan simple past tense, mulai dari penggunaannya, mulai dari membuat kalimatnya. Nah, ini masih ada keterkaitannya ya, Mas-mas, Mbak-mbak, untuk recount text ini, tapi lebih mengarah ke informasi terkait peristiwa bersejarah gitu. Oke, tentu saja ada tujuannya ya, the purposes of the study for today. Okay, by the end of this lesson, you should be able to firstly explain, determine, present, and solve problems related to understanding the context, example, and their usage. Yeah. Okay. Before I explain more about the context, I want you to watch the video. Can you see the video? Yes. Yes. I Please see. watch the videos carefully and answer it after you watch it. Okay, please watch the video. Gak ada suara. Kelihatan? Kelihatan, tapi suaranya nggak ada, Pak. Oh, suaranya tidak ada. Oke, ya. Kita harus pahami memang keadaannya seperti ini kalau daring ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mbak Mas ya. Oke, kita ulangi lagi. Coba ya, kita ulangi lagi. Pak.
Oke. Oke, what do you think about the video? Sir, I'm sorry. Oh yes. I can't hear anything about this video, but I be able to try to know, to understand what the video want to show. Jadi saya nggak dengar suara apapun dari tadi, cuman saya juga berusaha untuk memahami apa yang mau di-scan oleh video yang Bapak tadi putar, begitu. Okay, yeah. For more complete video, you can click the YouTube site. Ya, ini kalau ada trouble nanti bisa dilihat sendiri ya di rumah masing-masing ya, Mas, Mbak ya. Ini situsnya di sini, nanti bisa dilihat. Nah, sekarang dianalisis dulu kita kira-kira apa yang kalian tangkap tadi. What is the video about? Kira-kira tentang apa tadi dari teks-teksnya tadi? Tapi memang tidak terdengar suaranya, Pak. Oh, gitu ya, Tapi Mas ya. sepertinya ada hubungannya dengan perang di Surabaya karena saya melihat ada bagian perobekan bendera Belanda di Galiama atau saya ingat pelajaran zaman dulu itu seperti itu. Oh, gitu ya. Sewaktu SD ya. Mas Karto ya. Iya, Mas Karto ingatannya masih bagus sekali nih Mas Karto ya. Oke, yang lain kira-kira ini nanti bisa disimak di YouTube juga ya. Di situ nanti bisa saya kasih waktu 2 menit nanti bisa untuk menonton untuk yang situs aslinya. Yang lain bagaimana tentang video tersebut? Videonya apakah itu video tentang apa kira-kira? Tadi kayaknya ada tulisan itu Pak, Battle of Surabaya. Oh, Battle of Surabaya. Oke, good. Ya, berarti apa artinya ya? Mas, Mbak? Perang Surabaya. Ya. Nah, ini kan juga ada tujuan di samping kita belajar tentang recount, kita juga belajar untuk mencintai bangsa kita ini, menghargai perjuangan. Nah, sesuai dengan KI ya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 gitu ya. Oke, when did it happen? Kira-kira di mana ini terjadinya ini tadi? When Sesudah Kapan ya? Kapan? When did it happen? 1945 ya? Iya Iya, Pak. sekitar Itu hari kemerdekaan kita ya. Iya. Our Independence Day ya, especially for Indonesia ya. Ternyata yang terjadi pada tanggal 7 pada Agustus tersebut ada peperangan juga di Surabaya ya. Terus kira-kira who get involved? Yang di situ terlibat siapa aja kira-kira Mbak Mas? Yang terlibat siapa aja? Ya Masnya? Kalau dari video tadi memang kita tidak mendengar suara, tapi setidaknya ada seorang anak kecil. Kayaknya Pak Soekarno, ya bagus. Ada seorang anak kecil, kemudian ada yang mengobarkan semangat itu kalau tidak salah mungkin itu gambaran dari Bung Tomo. Ada ya. pihak Belandanya juga, Pak. Ya, ada dari Belanda ya Mas ya. Oke, ya. Sebelumnya pernah nonton film Battle of Surabaya tidak? Belum. Something new ya. Baca teksnya. Nah, nanti di rumah ketika udah selesai pembelajaran kalian nanti bisa menonton untuk fullnya. Ini bagus sekali Mas Mbak itu filmnya itu tentang anak kecil, itu menceritakan tentang anak kecil yang terlibat di dalamnya. Oke, sudah jelas ya nomor 4 tadi di mana ya terjadinya ya. Oke, nanti bisa dilihat di link seperti ini. Oke. Mau nonton video yang panjang lagi? Enggak, udah ya, kuotanya habis nanti ya. Dimarahi sama mama, papanya ya, dimarahi sama ayahnya. Ya, Kuota, Pak, kuota. Iya, kuota ya. Iya, enggak apa-apa. Ya udah. Oke. Oke, did you know what is recontext? Sudah masuk ke materi ya. Udah senang-senangnya nonton videonya udah. Sekarang masuk ke materi. Udah serius. Kalian itu loh, serius. What is recontext? Ada yang pernah tahu apa itu recontext? Recount. Berarti kembali. Count menghitung. Menceritakan kembali ya, Pak. Oh, menceritakan kembali. Ada yang menghitung kembali tadi ya. Menghitung ulang. Oh iya.
Sekali nulis ceritakan kembali. Menghitung kembali. Terlalu cerdas ini mbaknya, pintar aja. Itu kembali. Reformasi, ya. Recognize ya, recount. Nah, ini konteks ya. Oke, rekonteks pernah kalian waktu SMP dulu ya sama bapak ibu Pernah, kalian Pak. ya, Pernah. Suruh ngapain kira-kira? Berarti pengalaman Liburan. personal recount ya, liburan kemana? Cerita liburan. Cerita liburan kemana aja. Tentu itu masih ada hubungannya dengan materi yang lalu yaitu simple past ya. I went to Surabaya last week. Nah itu kan, nah saya kemarin pergi ke Surabaya. Kejadiannya berarti sudah selesai. Ya. Kalian tahu nggak berapa banyak how many kind of context? Berapa banyak? Kalau dulu yang kita Belum, pelajari Pak. cuma ada Ya itu bikin cerita lampau gitu aja. Iya itu namanya. hanya menceritakan. Iya. menceritakan Kita nggak tahu pengalaman kalau pribadi. yang Ya. sejarah-sejarah begini juga masuk recount. Oh iya. Nah ini makanya grade-nya makanya ada SMP, ada SMA. Nah ini grade-nya kan walaupun satu teks yang sama, maka di SMA ini kita nanti lebih meluas lagi gitu ya. Oke, have you heard about historical recount? Pernah dengar nggak historical recount? Pernah? Belum. Pernah, Oh, baru dengar. Pak, baru saja. Oh, baru saja, luar biasa kamu baru saja. Baru saja dengar ya. Oke, as we know. Oke, I will tell you about the kinds of recontext. Ini recontext itu sebenarnya ada banyak ini. Kalau lebih dari satu banyak ya. Ada 3 ini ya. Ada 3 jenis recontext ya. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama ada personal recount. And then secondly, historical recount and biographical recount. You can look at the slide. Bisa dilihat di slide-nya ya, anak-anakku ya. Udah yang ngantuk itu, yang ngantuk-ngantuk jangan ngantuk ya. Bangun-bangun. Tanya Pak. Oke. Cilik, Nah, Pak, iya. Iya kecil. Nanti saya kirimi untuk materinya ya. Ya, Pak. Oke. Aksesnya pakai HP nggak kelihatan, Pak. Oh gitu ya, HP-nya jangan HP kentang dong, bilang sama mamanya gitu ya, sama HP-nya yang canggih gitu ya. Ganti ketela ya, Pak ya. Oh yang ketela. Ya. Iya, Oke. Ya, nggak usah terlalu serius ya, kita santai aja biar kita nggak stres karena imun kita harus dijaga pada kondisi COVID seperti ini ya. Ya, anak-anakku ya, jaga kesehatan ya. Oke. Jadi Iya, Pak, ini juga tempat saya sedang ada suspek positif COVID, Pak. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, ya mudah-mudahan diberi kesabaran, kesembuhan dan dilindungi kita semua ya, Dek ya. Oke. Kembali ke laptop. Oke, the differences. Firstly, personal recount consists of personal rights experience like holiday time, school moment, and an unforgettable experience. Ya, yang kemarin dulu waktu kamu SMP itu tentang personal recount ya. Jadi tentang acara liburan, ada momen sekolahan atau mungkin pengalaman yang tak terlupakan, entah pengalaman pahit atau pengalaman manis itu tak terlupakan ya. Nah, saat UN itu malah bahasanya tentang itu loh, Pak. Tentang pengalaman yang menakutkan itu, yang horor itu loh, Pak. Scary ya, scary experience. Oh. Iya, di soal UN itu yang kami ingat seperti itu, Pak. Iya, waktu SMP ya, Mas ya. Iya, itu justru tidak memberikan efek positif itu. Harus pengalaman yang menyenangkan saja lah. Gitu. Yang tidak menyenangkan lupakan saja. Ya, contohnya ditinggal nikah sama mantan, gitu ya. Oke. Ya, hari ini today we focus on historical recount. Ya, what is historical recount? Is concerned with a historical place or an object. Jadi lebih berfokus kepada sejarah seperti yang tadi kalian lihat movie ya, video ya, video singkat itu ya. Ya nanti bisa dilihat ya. Oke, kira-kira fungsinya apa ya? Kalian tahu nggak the function of historical recount? Menceritakan kembali sejarah-sejarah. Sejarah. Iya. Nah, gitu ya, termasuk sejarah adanya keluarga kalian itu juga masuk ke historical recount nggak kita kira-kira?
Ya, silsilah gitu kan. Sejarahnya kamu bisa kuliah bisa sekolah masuk ke SMA ini gitu kan. Itu mesti kan historical juga ya. Jadi perjuangan secara paling menyempit ya sedikit. Oke. Historical recount is concerned with the history of a place or an object. Yeah, historical recount provides excellent opportunities for cross-curricular integration. It can be seen from the ways to meaningfully integrate historical recount with other learning areas. For example, history, geography, or technology. Ya, jadi seperti ini. Any question so far? Ada pertanyaan? Itu Pak, saya tanya Pak, maksudnya yang cross curricular integration itu apa Pak kira-kira Pak? Ya, jadi di sini adalah terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya sejarahnya itu koheren ya, berkaitan ya, saling berseberangan juga ya. Nah, ini untuk historical seperti itu ya. Oke ya, oke. Kita sudah 17 menit ini. Nah, tadi kita perjanjiannya sekitar 20, nanti dilanjutkan dengan di grup Facebook kita ya. Kita punya grup Facebook, nanti tugas-tugasnya bisa dikirim ke situ atau ke email saya ya. Seperti biasa gitu ya. Ya. Nah, ini ada fungsi-fungsinya dulu ya. Kalian bisa baca, nanti bisa cari sendiri. Karena waktu terbatas, kuota terbatas ya. Kasihan saya sama Bapak Ibu kawan nanti ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat nanti focus for today about the generic structure. Oke. Every text have generic structure different than the other structures. The recount texts have the own generic structure. Firstly is orientation, and secondly events and the orientation. Ada yang tahu, masih ingat dulu waktu kita belajar tentang naratif orientation? Apa itu orientation? Introduction. General information. General information, good. Ada lagi? Memuat karakter-karakter atau bagian awal dari apa yang kita ceritakan Pak. Oke ya, setting ya kalau di bahasa Indonesia ya, ada who, when, where. Ada apa gitu Pak. Siapa? Wes, anak-anak saya pintar sekali. Ya, siapa, di mana, kemana gitu ya. Oke, yang kedua adalah nama siapa. Event ya, ada kejadian. Eventnya banyak ya, event 1, event 2, tergantung sama teksnya tadi nanti ya. Nah, nanti kita tunjukkan contohnya. Ya, selanjutnya ada reorientation. Nah, tadi re itu apa? Re atau re? Re atau re? Kembali. Kembali. Ada closingnya ya. Jadi ada 3 generic structure, orientation, event, reorientation. Boleh dibalik-balik nggak ini? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Masa kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya. Okay, the sample of the text ya, about the Battle of Surabaya. Okay, saya ingin mengetes reading kalian. Ada satu anak ini nanti yang mau baca, tapi saya tunjuk dulu, saya tawarkan dulu. I give you an offer. Anybody want to read the first text? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Ya, it's okay. Okay. I will give you the Battle of Surabaya text ya. Okay, anybody want to try to read aloud about the first paragraph? Itu kelas aja dulu Pak, itu Bu Setiati, Mbak Setiati yang ketua kelasnya dulu. Iya, ketua kelasnya, Mbak ketua kelas. Yuk, dibaca satu aja ini. Oke, please read, Mbak. Iya Pak. Itu HP-nya siapa bunyi ya Pak? Oh iya. Ayo pada saya. Ya, HP-nya di silent dulu ya, Mbak. Battle of Surabaya. Oke. The Battle of Surabaya was fought between pro-independence Indonesia soldiers and militants. Mana tidak kelihatan Pak, kurang besar. Oke, jelas ini.
Oke, nanti latihan lagi ya, Mbak. Udah stop. Evolution. Oke, good. Nggak apa-apa ya. Pak Karto, Mas Karto. Yuk, Mas. Coba, Mas. Ini bahasanya ya, Mas. Yuk, Mas. Yuk. Diulangi apa? Ulangi Paragraf dong. kedua, Pak. Ulangi dong, Mas. Ya, Pak. The Battle of Surabaya was fought between pro-independent Indonesian soldiers and militia against British and British Indian troops as a part of Indonesian National Revolution. Oke, good. S. Oke, good Pak Karto, bagus sekali. Ini disebut sebagai Orientation. orientation ya. Di sini ada mukadimah daripada teksnya. Nah, ini selanjutnya. Nah, nanti seperti ini nanti saya kirimkan filenya ya. Anak-anak nanti dipelajari sendiri. Ya, Pak. Oke, ini nanti time is up kayaknya ya, Mas ya, Mbak. Iya, Pak, sebentar lagi sudah istirahat, Pak. Okay, jadi for today, actually, we have to know the generic structure of the recount text, especially historical recount. Nanti kita ada pertemuan selanjutnya, tentu saja kita masih membahas tentang recount text ya. Tentunya akan lebih mengeksplor lagi, more explore, kita dig up about all about the historical recount. Oke? Okay? Enough for today? Ya. Cukup ya? Yes. Oke, next lesson. Ada tas lo ya, ada PR. Kamu jangan HP-an main game aja. Jangan susah-susah, Pak. Enggak, ini bisa dilihat Jangan ya. banyak-banyak, Pak. Masih related for the previous study ya. Find out the other historical recount in other sources or internet and analyze it for the next lesson. Jadi nanti kamu itu mencari jenis teks yang hampir sama, kan ada di situ ya, ada Jenderal Sudirman, ada Soekarno, ada pertempuran Ambarawa atau yang lain nanti bisa dicari ya. Nanti besok presentasi ya, ditampilkan satu-satu ya. Nanti kita lebih ke grammar and functional ya, functional text. Ya, nanti untuk minggu depan seperti itu. Jadi ini masih termasuk pertemuan pertama, kalian harus mencari jenis teks. Gitu aja ya, anak-anakku ya. Ada pertanyaan, Pak. Oh, any question? Oke, please, Mas Karto. Ya. Itu kalau tugasnya nanti, kalau kita tidak punya kuota terus ditulis tangan dan difoto, bisa enggak, Pak? Oh, bisa. Nanti bisa dipoto, Mas ya. Di sini banyak solusi, Mas ya. Nanti bisa dipoto. Nah, nanti ya saya yang share ke meeting berikutnya di slide ini, Mas ya. Ada lagi? Ya, masalahnya tugas matematika juga banyak, tugas bahasa Indonesia juga sama seperti itu, Pak. Nanti menghabiskan kuota. Oh, gitu. Ya. Ya sih, Mas, seperti itu. Nanti insya Allah sekolah yang kuota yang dari sekolah sudah sampai semua kan? Belum. Habis, Pak. Oh, habis. Yang kemarin habis. Oh, habis. Ya udah, Ini nanti ke rumah lagi Bapak. dikasih. Nanti ke rumah Bapak saja, nanti disetorkan boleh atau nanti saya kasih uang untuk beli kuota ya, Mas ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu aja ya. Oke, I think that's all for today matter lesson. Before we close our meeting, let we say hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next meeting. Bye. See you. Bye.